nama saya Ervina Winata Sunjaya. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 1 tentang hedonisme dalam pandangan Pancasila. Hedonisme adalah gaya hidup dengan pandangan hanya mengejar kenikmatan atau materi saja sebagai tujuan hidup. Pada akhir-akhir ini, hedonisme marak terjadi. Salah satu pemicu terkuat dari hedonisme adalah gawai. Karena gaya konsumtif menghambur-hamburkan uang kerap terjadi di aplikasi jual beli online. Hedonisme merupakan fenomena umum pada kalangan millennials yang terjadi akibat dari faktor internal maupun eksternal. Namun, dalam pandangan Pancasila, gaya hedonisme tentunya melanggar beberapa sila. Salah satunya adalah sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya gaya hedonisme, membuat semua orang, termasuk mahasiswa, cenderung membeli barang-barang mewah yang sesuai dengan keinginan mereka untuk mencapai kebahagiaan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan adab. Contohnya itu mahasiswa dan orang-orang dewasa termasuk remaja saat ini banyak sekali menghamburkan uang mereka untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, hanya untuk memenuhi kepuasan mereka saja. Padahal daripada uang mereka dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk membantu mereka. Kemudian ketika para influencer kerap memamerkan, memposting, mempromosikan swimsuit yang merupakan gaya barat yang mahal, para hedonisme banyak yang ikut membeli untuk kepuasan mereka. Padahal jelas sekali, swimsuit bukan budaya Indonesia dan bertentangan dengan adab pada sila kedua. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Saputra. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai hedonisme dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai pengertian hedonisme itu sendiri. Menurut saya, hedonisme adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan materi saja. Sifat hedonisme yang berkembang di kalangan para remaja ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang dimana faktor lingkungan ini sangat cepat untuk ditiru para kalangan remaja untuk meniru gaya orang-orang yang terkenal. Bahkan para remaja ini terpacu untuk terkenal seperti orang-orang yang mereka tiru. Kehidupan mahasiswa zaman sekarang banyak yang bertentangan sekali dengan dirinya sendiri, seperti gaya hidup yang bertolak belakang dengan keadaan ekonomi keluarga. Namun seringkali mereka ini malah memaksakan dirinya untuk sebanding atau sepadan dengan orang-orang di sekitarnya, yang dimana mungkin saja kehidupan orang-orang tersebut perekonomiannya jauh lebih mapan dibandingkan dirinya sendiri. Dengan hal ini, menurut pandangan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hedonisme di dunia pendidikan sangatlah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa kita. Tujuan pendidikan negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu tujuannya tentu bukan untuk menciptakan bangsa yang hedonisme, bukan untuk menciptakan siswa ataupun mahasiswa yang hedonisme, tetapi untuk menciptakan bangsa yang mempunyai spiritual, mempunyai emosional terhadap sesama, dan juga tidak mengutamakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kehidupan bangsa yang diharapkan dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap gaya hidup hedonisme pada generasi muda zaman sekarang, yaitu dapat menjadi generasi muda yang mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Humam Al-Ghifari dari FJ4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi kasus binomo dengan gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme sendiri menjadi hal yang sangat diinginkan banyak masyarakat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, gaya hidup hedonisme di masyarakat Indonesia didefinisikan sebagai gaya hidup yang boros, membeli barang yang berlebihan, dan bahkan menggunakan barang-barang branded hanya untuk pamer semata. Belum lama ini di Indonesia dikagetkan dengan kabar penipuan yang dilakukan oknum yang memiliki citra kaya raya dan dicap hedon di masyarakat melalui aplikasi bernama Binomo.
Binomo sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dipromosikan sebagai platform trading saham dan aset kripto. Tetapi berbeda dengan platform jual beli saham lainnya, pada aplikasi Binomo kita hanya dapat menebak apakah harga hari ini akan naik atau akan turun, atau disebut juga binary option. Pada tahun 2021, muncul seorang konten kreator yang memiliki branding sebagai orang kaya raya dan memamerkan kekayaannya di sosial media. Kemunculannya membuat banyak masyarakat heran dan penasaran apa yang sebenarnya dilakukan hingga bisa kaya raya dan dijuluki Crazy Rich oleh masyarakat. Melihat kekayaan yang dimiliki oknum, banyak masyarakat yang tertarik dan ingin ikut melakukan hal yang sama dengan oknum, dengan harapan dapat menjadi kaya. Bisa dikatakan, branding yang dibuat oleh Binomo ini terhadap afiliatornya menggambarkan bahwa kekayaan dapat diperoleh dengan cara yang mudah, yaitu dengan melakukan trading di Binomo. Alhasil, Binomo berhasil menciptakan strategi marketing hidup kaya dengan gaya hedonisme sangat mudah dicapai, sehingga masyarakat banyak sekali yang tergiur akan hal ini. Oknum selalu mempromosikan Binomo dan menyebut dengan trading di Binomo kita dapat menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dari modal yang kita tanam. Oknum juga membuka kelas dan member untuk masyarakat yang tertarik dengan Binomo. Pada akhir tahun 2021, banyak sekali korban yang kehilangan uangnya dalam mengikuti aplikasi Binomo melalui member yang dibuka oleh oknum tersebut. Pada awal tahun 2022, terungkap bahwa oknum tersebut mendapat keuntungan sebesar 80% dari setiap kerugian member dan akhirnya diketahui seluruh kekayaan yang dia miliki didapatkan dari pihak Binomo yang sengaja menggunakan oknum agar banyak pengguna baru yang menggunakan Binomo. Dalih-dalih ingin hidup mewah, masyarakat justru kehilangan harta bendanya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Neng Putri Febriani dari FJ4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh hedonisme terhadap generasi Z. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata tersebut, karena sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana gaya hidup ini sedang marak di kalangan masyarakat, tentunya kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahwa hedonisme memiliki arti gaya hidup yang berfokus pada kepuasan dan kesenangan tanpa batas. Mengenai tentang generasi Z adalah mereka yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012, di mana sekarang mereka berusia 9 tahun sampai 24 tahun dan sedang mencari jati dirinya. Pada generasi ini mereka sangat antusias dalam hal-hal baru, apalagi yang berbau dengan tren, sehingga cenderung mengikutinya. Mereka juga menganggap bahwa harus melakukan sesuatu atau memiliki apa yang dimiliki oleh temannya. Hedonisme sebenarnya bukan gaya hidup yang salah, tetapi masalahnya jika kita sudah terjebak dalam kenikmatan materi, serta mengubah perilaku seseorang menjadi negatif atau memaksakan diri demi kepuasan, itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri, apalagi untuk generasi Z ini, sehingga mereka lupa akan tujuan sebenarnya. Contoh pengaruh dari hedonisme ini seperti berbelanja barang branded, makan fast food yang tidak sehat, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh hedonisme ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pengaruh dari dampak negatif itu sangat berbahaya bagi generasi Z ini. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki orientasi masa depan yang jelas, terus memicu utang, menjadi malas, tidak bertanggung jawab akan masa depan, dan keuangan tidak tertata. Selain itu, ada dampak positif dari hedonisme. Jika kita lihat dari sudut pandang yang pertama, tidak tertinggal atau teknologi yang ada, mereka akan merasa mempunyai tujuan agar hidup tidak salah jalan dan mereka memanfaatkan segala kesehatan yang baik. Jadi, untuk generasi Z itu mereka harus bisa milih-milih dari hedonisme ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastaria, saya dari FJ4. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh hedonisme terhadap media sosial. Kita mengetahui teknologi saat ini semakin berkembang pesat. Segala bentuk proses komunikasi menjadi lebih mudah dan tanpa jarak atau batasan lagi. Kita mengenalnya dengan media sosial, yaitu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan komunikasi virtual.
Salah satunya media sosial yang kini sangat populer hingga seluruh dunia adalah Instagram. Instagram merupakan jejaringan sosial seluler yang memungkinkan penggunanya untuk mengedit dan berbagi foto serta video. Berbagai tema visual pada foto dan video yang diunggah dapat menjadi pilihan menarik, seperti foto pribadi, makanan, pemandangan alam, dan juga hobi. Di Indonesia terdapat banyak sekali yang menggunakan sosial media tersebut. Bahkan banyak akun dengan 1 juta followers maupun lebih biasanya dikenal dengan sebutan selebgram. Selebgram ini merupakan sebutan bagi seseorang yang mampu memberikan dampak untuk followersnya. Mereka membuat konten menarik sesuai dengan minat mereka masing-masing. Banyak selebgram yang sering mengunggah kehidupan yang mewah di sosial media Instagramnya, seperti seringnya ia berbelanja barang-barang branded di mall, jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran mahal, dan tak jarang ia memamerkan kekayaannya di media sosialnya. Kehidupan itu yang dinilai sangat hedonis, dianggap berlebihan. Pengaruh hedonisme ini membuat seseorang hanya mau melakukan hal-hal yang enak-enaknya saja dan meninggalkan hal-hal yang susah walaupun sedikit. Hedonisme ini membuat seseorang ingin selalu berfoya-foya pada saat memiliki uang, tetapi merasa tidak punya nilai apa-apa ketika tidak punya uang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.